Eddie dan Lucy memutuskan berkemah di hutan selama akhir pekan. Tapi mereka nggak tahu ada arwah pemarah yang nggak suka ada orang asing di hutan ini. Arwah itu muncul di depan mereka dan berkata, "Kalian menginjak kaki di hutanku tanpa diundang. Kalian tak akan bisa pergi. Lupakan rumah kalian, karena kalian tak akan bisa pulang. Kami minta maaf, kami nggak tahu hutan ini milikmu. Tolong biarkan kami pergi, kami nggak akan kembali," ucap Lucy. Arwah itu menjawab, "Kali ini aku mengampuni kalian karena ucapanmu tulus. Misteri hutanku menunggu kalian. Pecahkan semuanya dan kalian akan bisa pergi." Kemudian secara ajaib dia memindahkan mereka ke bagian tergelap hutan dan menghilang. Saat Eddie dan Lucy berjalan untuk mencari jalan keluar dari hutan, mereka tiba di sebuah sungai. Mereka harus menyeberanginya untuk melanjutkan perjalanan. Ada 3 jembatan berbeda di sana. Mana yang harus mereka pilih untuk menyeberang? Apa kamu melihat monster sungai aneh yang bersembunyi di bawah jembatan batu? Sepertinya berbahaya. Dan jembatan kayu ini terlihat sangat ringkih. Itu bisa patah kapan saja. Jadi mereka harus memilih yang ini. Setelah Eddie dan Lucy menyeberangi jembatan, mereka melihat 3 jalur berbeda di depannya. Jalan pertama menuju ke gua tempat tinggal troll raksasa yang lapar. Jalan kedua menuju ke rumah para penyihir jahat yang membutuhkan darah manusia untuk membuat ramuan agar bisa awet muda selamanya. Dan jalan ketiga menuju rawa tempat seekor ular berkepala 8 sedang menunggu mangsa. Jalan mana yang harus mereka pilih? Mereka harus memilih jalan ketiga, karena kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa melihat bahwa di depan, jalan itu juga bercabang. Artinya, ada jalan keempat yang bisa mereka tempuh jika terus berjalan di jalan ini, dan mereka tidak akan melewati rawa sama sekali. Saat tiba di ujung jalan keempat, mereka melihat gubuk penyihir. Mereka berpikir si penyihir bisa membantu mereka, tapi pintunya terkunci. Saat coba dibuka secara paksa, pena bulu ajaib terbang ke arah mereka dari salah satu jendela gubuk dan mulai menulis teka-teki di udara. Satu-satunya makhluk yang bisa membiarkan kalian masuk adalah Arthur si burung hantu. Saat ini dia pasti sedang tidur di pohon. Untuk meyakinkannya, kalian harus membawa bunga favoritnya. Tapi, kalau kalian tidak bisa melihatnya dalam beberapa detik ke depan, aku tidak bisa membantu kalian. Dan kalian harus mengembara di hutan ini selamanya. Bisa tolong cari burung hantu itu? Lihat di sana. Eddie dan Lucy bukan cuma melihat seekor burung hantu, melainkan 3 ekor bertengger di dahan pohon. Hanya satu dari mereka yang bernama Arthur. Jika tidak bisa menebak mana yang Arthur, mereka nggak bisa minta bantuan si penyihir. Burung hantu pertama bilang, burung hantu ketiga bukan Arthur. Burung hantu kedua bilang, aku bukan Arthur. Dan burung hantu ketiga bilang, aku Arthur. Tapi cuma satu dari mereka yang jujur, sementara yang lain berbohong. Bisa tebak mana yang Arthur? Kalau burung hantu pertama adalah Arthur, berarti dia dan burung hantu kedua berkata jujur. Jika burung hantu ketiga adalah Arthur, maka dia dan burung hantu kedua jujur. Tapi ingat, cuma satu dari mereka yang jujur. Jadi burung hantu kedua ini pasti Arthur. Setelah Eddie dan Lucy tahu mana yang Arthur, burung hantu yang lain terbang pergi. Kemudian Lucy bertanya, apa bunga favoritmu? Arthur menjawab dengan teka-teki. Aku bisa tumbuh sangat tinggi. Aku berwarna kuning. Saat masih muda, aku mengikuti bintang terdekat di langit. Bisa tebak bunga apa aku? Bunga favorit Arthur adalah bunga matahari. Eddie dan Lucy harus membawa bunga matahari kepada Arthur agar diizinkan masuk. Mereka bertanya di mana bisa menemukannya. Dan Arthur bilang, mereka bisa mendapatkannya dari ladang bunga matahari yang terletak di antara ladang jagung dan ladang gandum. Saat mereka bertanya arah mana yang harus mereka tuju, Arthur mengatakan ini. Kalau kalian pergi ke timur, belok ke kanan, berjalan ke arah itu sebentar, lalu belok kiri, dan akhirnya belok ke kiri lagi. Ke arah mana kalian akan menghadap? Ke arah sanalah kalian harus pergi. Bisa cari tahu ke arah mana itu? Utara.
Setelah Eddie dan Lucy berjalan sejenak, Leprechaun pemarah tiba-tiba menghadang dan menyembur debu peri ke arah mereka. Saat membuka mata, mereka ada di dalam sel penjara. Si Leprechaun berkata, "Kalian mencuri gentong emasku, jadi kalian akan tinggal di penjara ini sampai kalian bilang di mana menyembunyikannya." Eddie berkata, "Kami nggak tahu apa-apa soal emasmu," tapi si Leprechaun tidak percaya. Tiba-tiba Lucy melihat hal aneh yang bisa membantu mereka. Ada sel penjara lain di depan mereka yang berisi 3 tahanan. Lucy melihat salah satu dari mereka mencoba melarikan diri. Dia pun mengajak si Leprechaun membuat kesepakatan. Dia berkata, "Aku akan memberitahumu tahanan mana yang berencana melarikan diri jika kamu membiarkan kami pergi. Dia mungkin orang yang mencuri emasmu, dan aku janji kami akan membantumu mencarinya begitu kamu membebaskan kami." Si Leprechaun menyetujui syarat tadi. Lihatlah 3 tahanan ini. Bisa tebak siapa yang mencoba melarikan diri? Tahanan ketiga, ada peta yang mencuat dari sakunya. Dia pasti merencanakan sesuatu. Si Leprechaun mengambil peta dari tahanan itu lalu membebaskan Lucy dan Eddie. Dia bilang, "Sekarang kalian harus membantuku mencari gentong emasku." Lucy melihat ada catatan di balik peta pelarian tadi. Yang pertama bunyinya, "Temukan gentong berisi emas di ladang emas." Menurutmu apa artinya? Ingat ucapan Arthur tadi? Dia mengatakan soal 3 ladang berbeda, bunga matahari, jagung, dan gandum. Ketiganya berwarna kuning atau emas. Artinya, emas milik si Leprechaun ada di salah satu ladang ini. Jalan dari penjara Leprechaun ke ladang sangat berkabut. Mereka tersesat dan tiba di bagian hutan yang bahkan tidak diketahui oleh si Leprechaun. Eddie langsung menyadari ada 3 hal aneh. Bisakah kamu melihatnya? Meski masih siang, tempat ini gelap. Jamur di tanah ini adalah rumah-rumah kecil. Dan terakhir, salah satu kupu-kupu yang terbang di kejauhan ternyata bukan kupu-kupu, dia peri. Begitu Eddie melihatnya, peri itu terbang ke samping mereka dan berkata, "Ibu peri ingin aku membawakan makanan untuk semuanya." Tapi saat kutanya apa yang dia mau, dia cuma mengatakan ini, "Buang bagian luarnya, masak bagian dalamnya, makan bagian luarnya, dan buang bagian dalamnya. Itulah yang aku inginkan." Tapi aku nggak paham maksudnya. Bisa bantu aku? Apa kalian tahu jawabannya? Jawabannya, jagung. Peri itu berterima kasih kepada mereka karena sudah membantu. Lucy kemudian bilang mereka sedang dalam perjalanan ke ladang bunga matahari, jagung, dan gandum. Tapi mereka tersesat. Peri itu bilang dia juga mau ke sana untuk memetik jagung. Mereka semua mengikutinya dan tiba di ladang. Setelah si peri mendapatkan jagungnya, dia bertanya apa yang mereka cari. Si Leprechaun berkata, "Kami sedang mencari emasku." Peri itu bilang, ada labirin di ketiga ladang itu. Di tengah tiap labirin terdapat gentong berisi emas, tapi cuma satu gentong yang berisi emas asli, sementara yang lainnya palsu. Yang asli berada di labirin dengan jalan terpendek dari awal ke tengah. Bisa tebak yang mana? Labirin bunga matahari. Si Leprechaun yang senang setelah mendapatkan emasnya kembali berpamitan dengan Eddie dan Lucy. Mereka memetik bunga matahari untuk Arthur dan kembali ke gubuk penyihir. Dalam perjalanan ke sana, mereka mendengar teriakan. Mereka berlari ke arahnya dan melihat 3 orang putri. Mereka semua meminta bantuan karena ada 2 monster mengikutinya. Cuma satu dari mereka yang putri sungguhan, 2 lainnya adalah monster. Bisa tebak yang mana? Putri yang asli adalah yang di tengah. Jika melihat lebih dekat, kamu akan melihat putri pertama punya ekor monster. Putri ketiga punya telinga raksasa berukuran kecil. Jadi, dia pasti juga salah satu monster yang mengejar putri asli. Setelah membantu sang putri, Eddie dan Lucy tiba di gubuk dan memberi Arthur bunga matahari. Sebagai imbalannya, dia membiarkan mereka masuk. Si penyihir menyapa mereka dan bertanya apa yang bisa dia bantu. Mereka bilang ingin pulang. Si penyihir bilang dia tahu satu mantra untuk membuka portal, tapi bahan spesial yang dia butuhkan tersembunyi dalam bentuk kode. Si penyihir menunjukkan halaman di buku mantra itu. Bisa tebak apa bahan spesialnya? Sehelai bulu burung gagak. Si penyihir menyiapkan mantranya, tapi ada yang tidak beres dan bukannya satu,
Ada 3 portal sihir muncul. Di belakang portal pertama, mereka bisa melihat seorang kesatria berkapak. Di belakang portal kedua, mereka bisa melihat robot yang menembakkan laser dari matanya. Di belakang portal ketiga, mereka bisa melihat vampir dengan belati di tangannya. Cuma portal paling aman yang bisa mengantar mereka pulang. Portal manakah itu? Portal yang ada vampirnya, pastinya. Belati itu terbuat dari perak, dan vampir tidak bisa menyentuhnya. Artinya, dia bukan vampir asli. Mungkin cuma cosplayer? Bisa aja sih.